Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kemarin selama 2 hari, saya mengikuti rapat board Yayasan Sosial Bina Sejahtera dan Yayasan Pembina Pendidikan Kemaritiman. 2 hari full. Dan terutama membahas tentang safeguarding, yaitu sebuah protokol, sebuah budaya untuk bisa bekerja dan hidup bersama secara aman dan damai. Disampaikan oleh narasumber bahwa seringkali safeguarding itu berhenti pada protokol, pada peraturan, pada pedoman-pedoman yang harus dipatuhi, dan juga pada penanganan kasus-kasus. Lalu seringkali yang muncul justru rasa takut, rasa khawatir. Tentu itu tidak baik. Lalu disampaikan bahwa sebetulnya safeguarding itu lebih pada membangun budaya aman, budaya damai. Maka seringkali diharapkan kita selalu menanyakan pertanyaan sederhana. Ketika mengambil keputusan, apakah saya mengambil keputusan ini membawa rasa aman dan damai untuk semua? Lalu juga kalau mau melakukan sesuatu, menanyakan hal yang sama. Harapannya dengan cara ini terbentuk sebuah kebiasaan, habitus, atau bahkan yang lebih luas, budaya yang aman, budaya yang damai, budaya yang penuh cinta kasih. Maka sebetulnya safeguarding itu bukan sebuah peraturan yang dibutuhkan untuk misi, tetapi justru menjadi bagian utama, core dari misi kita, yaitu menciptakan budaya kasih, budaya aman, dan budaya damai. Bukan sesuatu yang di luar dari misi, tetapi menjadi bagian integral dari misi itu sendiri. Pertanyaannya adalah, kita ini seringkali hidup berdasarkan pikiran. Dan pikiran itu fungsinya untuk survival. Dan kalau survival itu selalu perspektifnya adalah fight or flight. Melawan untuk melindungi diri supaya survive, atau lari untuk melindungi diri supaya tetap survive. Nah, kalau kita masih dalam paradigma pikiran, fight or flight, maka yang terjadi adalah dominasi, kekuasaan, penekanan, ya, pemaksaan, entah kasar, entah halus, entah sesuai hukum atau melawan hukum. Tapi intinya sama, survival. Karena memang fungsi pikiran itu untuk survive. Menciptakan damai, menciptakan rasa aman, itu di luar fungsi survival. Karena itu kita tidak cukup sebagai pribadi hanya mengandalkan pikiran untuk bisa menciptakan budaya damai, budaya aman, budaya kasih. Kita harus meningkat sampai pada budaya kasih yang digerakkan bukan oleh pikiran, tetapi oleh compassion. Motivasi kita bukan untuk fight or flight, tetapi untuk bersatu. Dan itu hanya digerakkan oleh kasih, penerimaan, pengampunan, dan harmoni, bukan survival. Nah, di situ perlu kita meningkatkan level kesadaran kita, supaya bukan hanya digerakkan oleh motivasi kognitif,
tetapi motivasi kasih yang pusatnya di hati. Dan disitulah perlunya kita belajar terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri kita. Tidak lagi digerakkan oleh amarah atau rasa takut atau dorongan untuk dihormati, tetapi digerakkan oleh penerimaan, pengampunan, kasih, dan sukacita. Pada dasarnya David Hawkins membagi setiap pribadi itu secara sederhana menjadi dua golongan, yaitu mereka yang digerakkan oleh force, yaitu force itu berarti paksaan. Dia biasanya didorong oleh rasa takut, rasa marah, atau kesombongan untuk mendapatkan kehormatan, mendapatkan rasa dihormati, lalu memaksakan. Itulah survival mode. Lalu ada golongan yang menggunakan power, tidak memaksa tetapi menginspirasi, menerima, mengampuni, memberdayakan, menumbuhkan. Itulah mereka yang digerakkan oleh acceptance, penerimaan, digerakkan oleh kasih dan kebijaksanaan serta sukacita. Kita justru bisa menciptakan budaya aman, budaya damai, budaya kasih ketika kita meninggalkan motivasi-motivasi negatif itu. Sehingga kita tidak lagi menggunakan force, paksaan, supaya keinginan kita terlaksana, tetapi menggunakan power, inspirasi, harmoni, kasih, penerimaan, pengampunan, untuk menciptakan kesatuan dan hidup bersama yang berdasarkan respek dan kepercayaan serta kasih. Perjalanannya justru menjadi lebih jelas dan terukur karena semuanya ada di dalam kemampuan kita untuk mengendalikannya. Karena yang harus bertumbuh adalah kita. Kita yang harus lebih menerima, lebih mengampuni. Kita juga yang lebih berani untuk tidak terus-menerus menggunakan memori atau pikiran, tetapi inspirasi, menggunakan juga perwahyuan, menggunakan juga harmoni, ketaatan terhadap kehendak Tuhan, menggunakan rahmat Tuhan dengan kerendahan hati memohon supaya pelan-pelan kita hidup tidak dikendalikan oleh pikiran, benar salah, fight or flight, tetapi pengampunan, kasih, pengorbanan, dan rasa syukur. Mudah-mudahan safeguarding menjadi sebuah budaya yang membantu kita untuk menghayati relasi kita dengan sesama dan Tuhan berdasarkan kasih, pengampunan, dan rasa syukur. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita terus belajar dan handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.